Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kali ini. Video kali ini saya akan menjelaskan mengenai makalah untuk UAS testing dan implementasi khusus bab 2 ya. Oke, saya mulai saja. Untuk bab 2-nya yaitu mengenai lingkungan pengujian dan perangkat lunak ya. Lingkungan pengujian perangkat lunak. Oke, di poin 2.1 itu di poin 2.1 itu membahas mengenai material pengujian atau objek yang diuji ya. Jadi bagian ini berisi modul-modul apa saja yang akan diuji. Kemudian buat dalam bentuk tabel seperti di bawah ini ya. Nah, tabelnya di sini ada nama use case ya, contohnya, kemudian nama aktornya siapa dan keterangannya apa ya. Jadi use case apa saja yang akan kalian uji di di pengujian ini ya, di dokumen pengujian ini. Ya, contohnya misalnya ada use case login. Nama aktornya siapa? Mahasiswa. Kemudian keterangannya apa? Mahasiswa melakukan login untuk masuk ke dalam sistem. Misalnya seperti itu ya. Nah, kemudian ada poin 2.2 yaitu sumber daya manusia atau pelaku pengujian. Di sini siapa yang melakukan pengujian ya, sumber daya manusianya ya. Siapa yang melakukan pengujian dalam sistem ini. Misalnya yang melakukan pengujian ini adalah user, kemudian programmer, kemudian atau siapa lagi, misalnya manajer dari perusahaan itu misalnya ya. Oke. Kemudian untuk 2.3-nya ada prosedur pengujian. Maksud saya prosedur umum pengujian. Di bawahnya ada kebijakan atau strategi dan teknik pengujian yang dipakai. Nah, bagian ini berisi strategi dan teknik pengujian yang akan dilakukan. Apakah menggunakan white box testing atau black box testing atau yang lainnya. Nah, di bagian ini kalian jelaskan mengenai metode yang digunakan. Misalnya, di pengujian kali ini saya menggunakan pengujian dengan menggunakan white box testing. Kemudian kalian jelaskan ya, white box testing itu apa, seperti apa prosesnya, seperti apa proses yang kalian buat dalam pengujian ini ya. Kemudian jelaskan mengenai metode yang kalian gunakan. Ya, atau misal kalian menggunakan black box testing. Saya di pengujian ini saya menggunakan black box testing dengan menggunakan user acceptance ya. Kemudian kalian jelaskan apa itu black box testing. Kemudian kalian jelaskan juga user acceptance-nya apa, seperti apa ya. Kalian mengujinya itu ya. Kemudian boleh kalian menggunakan black box testing dan user acceptance ya. Kan di dalam black box testing itu banyak model-model atau metode-metode pengujian, ada user acceptance, kemudian ada integration ya. Seperti yang sudah pernah kalian buat sebelumnya ya di tugas mata kuliah ini di awal-awal itu kan banyak tuh metode dalam black box testing ya. Kalian jelaskan secara detail di sini mengenai metode yang kalian gunakan dalam pengujian perangkat lunak ini ya. Nah, kemudian di poin ini ada persiapan awal. Kemudian di bawahnya ada persiapan prosedural. Nah, apa persiapan prosedural itu? Bagian ini dapat berisi beberapa persiapan yang mungkin dilakukan untuk pengujian dari sisi teknis pelaksanaan pengujian. Misalnya, di mana pengujian ini dilakukan ya, siapa yang melakukan pengujian ini. Jadi, persiapan prosedural ini kalian jelaskan secara teknis pengujian yang kalian lakukan ya. Misalnya pengujian ini dilakukan oleh user yang langsung diuji di
komputernya masing-masing atau langsung diuji di kantor penggunanya ya, dan seterusnya seperti itu. Contohnya seperti itu. Oke, bersifat teknis ya intinya. Kalian jelasin sedetailnya siapa saja yang mengujinya, kemudian di mana pengujian itu dilakukan. Nah, di bawahnya ada persiapan perangkat keras. Nah, bagian ini berisi beberapa perangkat keras yang akan digunakan untuk melakukan pengujian sistem. Berisi spesifikasi PC yang digunakan untuk pengujian perangkat lunak. Nah, misalnya ya kan di sini siapa yang menguji. Nah, kemudian kalau di poin ini itu PC spesifikasi komputer yang digunakan untuk menguji itu seperti apa? Misalnya PC yang digunakan dalam melakukan perangkat lunak ini menggunakan Windows 10 dengan spesifikasi komputer sebagai berikut, misalnya RAM-nya berapa, kemudian prosesornya menggunakan prosesor apa, ya, kemudian hard disk-nya berapa, ya seperti itu. Kalian jelaskan spesifikasi komputer atau PC yang digunakan untuk melakukan pengujian. Nah, di sini di terakhir ini ada persiapan perangkat lunak. Nah, bagian ini berisi beberapa perangkat lunak yang akan digunakan untuk melakukan pengujian sistem, seperti sistem operasi, kemudian browsernya apa ya. Kalau saya ulangi lagi untuk yang perangkat keras ini, detail perangkat kerasnya ya. Jadi prosesornya tipe apa, misalnya Core i3 atau hard disk-nya berapa, RAM-nya berapa ya, tipe komputernya apa misalnya seperti itu. Kemudian kalau ini untuk perangkat lunaknya ini jelasin menggunakan sistem operasi apa, kemudian pengujiannya jika dia web dia menggunakan browser apa, misalnya Chrome atau Mozilla atau yang lainnya ya. Oke, jika dia menggunakan desktop, itu dia menggunakan aplikasi apa, desktopnya misalnya VB atau yang lain ya, seperti itu. Oke, mungkin itu saja untuk bab penjelasan bab 2-nya untuk UAS testing dan implementasi ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini cukup jelas. Jika kurang jelas, kalian boleh langsung tanyakan di grup ya. Oke, terima kasih atas waktunya. Salam budi luhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.